Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Ibu Ani Widayati dan yang terhormat Bapak Hartoto, juga rekan-rekan dosen dan tendik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara praktisi mengajar tahun 2021 dan ini adalah sesi yang ke-11 ya. Sesi terakhir juga sebagai sesi penutup. Pada pagi hari ini ada Bapak Hartoto, seorang praktisi media pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Tetapi sebelum kita beranjak kepada acara inti, kepada Ibu Ani Widayati selaku Ibu Kajur Pendidikan Akuntansi, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan, maka kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi sudah dibuka Pak Har, punten. Iya, Bu. Tentu ya, kami mengucapkan selamat datang Pak Hartoto. Yang kedua, terima kasih sekali Bapak sudah menyempatkan meluangkan waktu dari sekian banyak kesibukan Bapak untuk berbagi ilmu. Sedikit saja nanti yang dibagikan ke kami itu sudah luar biasa. Sudah banyak bagi kami, sedikit dari ilmu yang Bapak miliki. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi tidak saja mungkin Mbak dan Mas mahasiswa, tapi juga Bapak Ibu dosen yang bergabung di sini. Tentu nanti kita dapat gunakan ini sebagai referensi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, bagaimana nanti menggunakan media yang akan kita pelajari bersama Pak Har, sehingga nanti kuliah, sehingga besok Mbak Mas ketika mengajar menjadi guru dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya katakan, Mbak. Terima kasih. Monggo dimulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani atas sambutannya. Berikutnya, sebelum saya memberikan kesempatan untuk Pak Hartoto untuk menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Saya izin share screen kepada para hadirin semua. Materi kita atau topik kita pada pagi hari ini adalah cara mudah membuat media interaktif. Jadi lebih kepada tema media pendidikan seperti yang akan disampaikan oleh Bapak Hartoto SPD MPD. Nah, berikut adalah CV singkat beliau. Jadi Bapak Hartoto SPD MPD saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2019. Sebelumnya, Bapak Hartoto pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar dengan bidang pendidikan teknologi pendidikan, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan bidang yang sama yaitu teknologi pendidikan dan lulus pada tahun 2017. Wah, jadi Bapak Hartoto ini adalah alumni dari UNY ya, kawan-kawan semua. Nah, Bapak Hartoto ini juga merupakan founder dari Elektrindo Technologies, yaitu startup di bidang teknologi pendidikan dari tahun 2003 hingga sekarang. Dan startup ini berbasis di Makassar. Bapak Hartoto juga pernah menjabat sebagai staf Pusat Penjaminan Mutu di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Kemudian menjadi Kepala Bidang Job Expo Career Development Center di Universitas Negeri Makassar juga pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Dan Bapak Hartoto juga pernah menjadi pengajar di International Higher Diploma Genetic Computer School Singapore. Wah, jadi Bapak Hartoto ini pernah menjadi staf pengajar juga ya di Singapura di UNM, jadi dari Higher Diploma Genetic Computer School Singapura gitu, internasional. Dan dari tahun 2018 hingga sekarang
Bapak Hartoto menjadi tim pengembang sistem pembelajaran daring di Kemendikbud, juga tim pengembang sistem pembelajaran daring LLDT ke-9. Dan dari tahun 2007 sampai sekarang, beliau menjadi pengembang sistem pembelajaran daring di berbagai institusi di Indonesia. Nah, Bapak Hartoto ini juga mendapatkan berbagai sertifikasi yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak gitu. Beberapa diantaranya dari AWS Fundamentals, dan juga Bapak Hartoto ini merupakan pengembang berbagai modul daring. Jadi tidak diragukan lagi ya pengalaman dan pengetahuan Bapak Hartoto di bidang media pendidikan khususnya. Nah, demikian CV singkat dari Bapak Hartoto. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat akan saya berikan kepada Bapak Hartoto untuk menyampaikan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Silakan kepada Bapak Hartoto, saya berikan waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat pagi kalau di Makassar, selamat siang ini. Salam dari Kota Daeng, Bu Ani dan Bapak Ibu sekalian. Senang sekali rasanya bisa reuni di Alma Mater. Nah, tadi kalau disampaikan kebetulan mengembangkan berbagai platform e-learning, belajarnya ya juga dari UNY. Mengembangkan berbagai modul, belajarnya juga dari Mas Reski. Cuma Mas Reski enggak gabung ya, Mas Reski di akuntansi. Dan guru saya ada Bu Andian juga yang dari teknik dan Mas Amri. Situ saya banyak belajar bagaimana tawaduknya beliau untuk mengembangkan modul-modul digital gitu ya, meskipun saya tidak sedetil mereka semua. Tapi paling tidak inspirasi dari Wendy ini kebawa sampai di sini Bapak Ibu. Ya kebawa karena orang Wendy juga ada saya bawa ke sini Bu, sampai di Makassar. Iya. Dan hari ini kita berbagi terkait dengan bagaimana mengembangkan modul digital atau media pembelajaran interaktif. Soalnya Bapak Ibu, saya teringat dengan kejadian dulu. Jadi ini selalu saya cerita karena sampai sekarang itu sangat berkesan. Ceritanya itu soal mancing sebenarnya Bu Ani, soal mancing. Jadi saya itu sempat protes ke teman yang suka mancing. Kenapa kok kalau saya mancing kok enggak pernah dapat gitu ya? Padahal dia selalu dapat terus saya enggak pernah dapat. Kemudian saya tukar pancingnya. Saya penasaran jangan sampai pancingnya ini yang buat saya kok enggak bisa dapat. Ini ceritanya mancing di laut ini Bu. Saya coba lagi, ternyata enggak dapat juga. Jadi ternyata penyebabnya itu bukan hanya karena pancing, tapi jenis umpan dan teknik memancingnya. Saya menganggap semua jenis ikan itu sama, ternyata beda-beda tiap ikan, karakteristik umpannya dan teknik untuk nariknya itu ternyata beda-beda. Kalau ikan lele mungkin kita kasih makan tulang-tulang atau potongan daging itu langsung dimakan. Tapi kalau ikan sepat malah lari dia, takut dia. Artinya apa? Beda orang, beda zaman, mungkin beda umpannya, termasuk dalam hal pembelajaran. Kalau dulu di zaman saya dan mungkin zaman Bu Ani, Mbak Safira, itu kita didudukkan dalam satu kondisi di mana dosen sama mahasiswa itu ketemu langsung, jadi ketahuan. Ini anak-anak lagi tidak fokus, lagi kurang minat, itu bisa kelihatan sehingga kita bisa melakukan strategi-strategi tertentu. Tapi kalau daring seperti ini, nah kita juga tidak tahu ini yang ikut join di sini apakah HP-nya saja, apakah dengan orangnya gitu. Maka yang menjadi tantangan tersulit kita sebagai pengajar adalah pertama itu mengunggah motivasi partisipasi. Bagaimana cara menarik partisipasi dari peserta didik. Nah, di sini kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian memberikan modul-modul atau media dalam bentuk PDF, mungkin tidak dibaca. Dan bagaimana caranya supaya media yang kita buat ini dipastikan dibaca oleh peserta didik, dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, di sini perlu satu media yang kita sebut dengan istilah media interaktif. Nah, kalau zaman dulu media interaktif itu mungkin dibuat di CD, kemudian dibuka di laptop.
Tapi dulu, sekarang laptop-laptop sekarang sudah tidak ada CD player-nya. Terus akhirnya berkembang. Oh, bagaimana kalau kita pakai Android aja ya? Pakai Android, anak-anak menginstal aplikasi, kemudian baca materi, kemudian klik-klik, kerja evaluasi, enter, kelihatan hasilnya. Ya itu dulu sebelum zaman Korea ini ya merasuk ke seluruh sanubari anak muda gitu. Sekarang agak sulit itu ya untuk menghapus film-film Korea yang sudah download dengan mau menginstal aplikasi baru gitu. Jadi kayaknya kalau anak-anak diminta untuk menginstal aplikasi baru itu sayang, di memori HP-nya itu penuh ya, di hard disk-nya penuh. Makanya sekarang yang lagi tren kalau media interaktif semua basisnya web. Kenapa basisnya web? Karena anak-anak tinggal klik, urusan selesai gitu. Tidak harus menginstal sana, menginstal sini. Dan kalau basis web bisa berlaku di semua platform. Yang iOS oke, yang HP Android oke, yang HP Windows oke, di laptop juga oke. Pokoknya semuanya oke kalau basisnya menggunakan web. Nah, saya akan memperkenalkan berbagai tool, izin share. Sebenarnya toolnya ada banyak, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, bagaimana membuat media interaktif yang berbasis web. Cuma saya memperkenalkan satu fitur namanya Nearpod. Kenapa saya memilih Nearpod? Nanti saya akan tunjukkan apa kelebihannya. Nah, Nearpod ini jelas berbasis web, terus dia juga nantinya beragam fitur bisa masuk. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan agenda kita sampai 2 jam ke depan apa yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan sama-sama mencari tahu ini kenapa harus kita mempelajari Nearpod dan apa itu Nearpod. Terus yang kedua, kita akan simulasi. Nanti saya akan bagikan salah satu link yang dibuat oleh mahasiswa kami menggunakan Nearpod ya, menggunakan Nearpod. Nanti kita coba sama-sama merasakan sensasinya menggunakan Nearpod sebagai user. Itu mungkin sekitar 5 menitan. Setelah itu kita akan sama-sama praktek bagaimana membuat media interaktif dengan menggunakan Nearpod. Ini sekitar 1 jaman. Sekitar 1 jam, saya akan sama-sama memandu kita semua, mulai dari registrasi sampai membuat produk dan individu. Dan kalau memungkinkan, nanti di 1 jam berikutnya kita akan praktek, terutama teman-teman mahasiswa akan praktek dalam kelompok kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kita tetap sama-sama di satu room ini. Satu kelompok, kemudian teman-teman menyepakati di setiap kelompoknya mau membuat apa, nanti berkolaborasi untuk membuat Nearpod itu. Setelah itu nanti di 30 menit terakhir kita bisa presentasi untuk menunjukkan hasilnya. Harapan saya setelah 2 jam kita bertemu ini minimal ada sekitar 5 produk yang bisa dibuat. Jadi tidak hanya tahu apa itu Nearpod, tapi sudah menghasilkan karya. Terlepas dari kedalaman materinya, terlepas dari sisi visualnya itu urusan belakang. Kalau itu mungkin butuh inspirasi gitu ya. Kita cuma yang penting alatnya seperti ini. Nah, kenapa Nearpod? Ini ada 3 alasan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kenapa harus menggunakan Nearpod. Saya sudah mencoba beberapa aplikasi, tapi sejauh ini yang lumayan bagus selain Quizzes adalah Nearpod. Kalau Quizzes itu juga mudah, basisnya mungkin banyak soal, cuma kekurangannya dia ada cheat-nya. Bagi mahasiswa yang kreatif, itu buka link Quizzes, dia sudah bisa langsung keluar semua jawabannya tanpa harus mengikuti kuis. Nah, kalau Nearpod ini sepertinya belum ada cheat-nya. Jadi mahasiswa kalau mau nyontek-nyontek, mau langsung curang, lihat hasilnya, itu belum ditemukan. Dan dia mudah karena hampir sama seperti PowerPoint. Cuma masukkan slide, masukkan kuis, masukkan item-item pertanyaan lain. Tidak perlu menginstal aplikasi, yang penting ada akun itu saja. Dan tidak perlu di-save karena otomatis dia nge-save.
Jadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian lupa laptopnya terus harus presentasi, ya tinggal login saja. Bisa dikerjakan di HP, bisa juga dikerjakan di laptop. Jadi ini sangat mudah, bahkan bagi yang belum pernah menggunakan sekalipun. Terus yang kedua, kenapa harus Nearpod? Karena fiturnya ini banyak sekali. Banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan fitur-fitur apa saja yang disupport dengan Nearpod. Intinya sebenarnya ada aktivitas, ada sajian materi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini free, ini gratis. Jadi memang Nearpod ada beberapa tingkatan lisensi, tapi lisensi free itu sudah cukup untuk kita gunakan. Nah, sekarang fiturnya apa saja? Mari kita lihat. Di sini ragam sajian materinya. Itu untuk yang materi itu ada 12 jenis. Kalau yang biasa kita gunakan di PowerPoint itu cuma satu. Bentuknya slide ini. Bentuknya slide. Tapi di Nearpod kita bisa membuat video interaktif. Nah, selama ini kalau di Bismart kita menggunakan H5P untuk video interaktif. Atau menggunakan Edpuzzle. Nah, kalau di sini sudah jadi satu sama Nearpod. Video interaktif. Apa itu video interaktif? Jadi kita bisa memutar video, nanti di tengah-tengahnya muncul pertanyaan. Loh, untuk apa video interaktif? Ya kalau video biasa kita tidak tahu ini yang nonton ini nonton, memperhatikan atau skip finish gitu. Biasanya skip finish. Nah, saya sudah melakukan riset ini Bapak Ibu di semester ini. Riset kecil-kecilan. Kebetulan saya mengajar satu mata kuliah itu pesertanya ada 670 satu mata kuliah. Saya membuat 2 video yang durasinya hampir sama. Durasinya hampir sama sekitar 6 menitan. Metode pertama, saya kasih embed biasa. Di YouTube langsung di embed gitu ya. Di embed. Ternyata setelah saya informasikan ke grup WA mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa hari ini saya sudah menyiapkan sajian materi dalam bentuk video. Silahkan dibuka di LMS-nya. Jawabannya semua cepat. Siap Pak, siap. Giliran 1 minggu kemudian saya meriksa. Ini siapa yang sudah lihat ya? Ternyata alhamdulillah hampir 100% sudah lihat. Tetapi ketika saya cek di analitiknya, ternyata durasinya itu rata-rata kurang dari 1 menit. Coba kurang dari 1 menit. Yang completion maksudnya itu hampir rata-rata ya completion karena dia tidak bisa lanjut kalau tidak centang. Tapi yang asli nonton Bapak Ibu dari 600 itu cuma sekitar 300. Kalau di YouTube kan kelihatan tuh berapa view-nya. Ya, dikurangi 1 saya gitu ya maksudnya. View-nya kok cuma 300 ini sudah 1 minggu. Berarti setengahnya itu baru nonton. Yang lain tuh baru buka langsung tercentang gitu ya kalau di LMS. Tapi sebenarnya tidak nonton. Terus dari sisi durasinya itu tidak sampai setengahnya dia nonton, bahkan kurang dari 1 menit. Saya buat videonya itu 1 malam, ternyata ditontonnya kurang 1 menit. Nah, saya coba yang kedua. Ya, materinya masih di topik yang sama. Saya buat, kemudian saya pasang video interaktif H5P ya di LMS. Ternyata apa yang terjadi? 100% semua nonton. Kemudian dari analitiknya YouTube, video tersebut itu lebih dari 1.300 view-nya. Artinya apa? Satu mahasiswa dia bisa nonton berulang-ulang kali. Beda dengan yang tadi yang polosan itu cuma setengahnya dari mahasiswa yang nonton. Terus dilihat dari view-nya Bapak Ibu, rata-rata mereka nonton itu sekitar 13 menit. Dari 7 menit, 6 atau 7 menit video. Artinya apa? Ada yang nonton berulang-ulang kali dan kalau tidak paham dia nonton lagi, tidak paham dia nonton lagi. Nah, jadi dengan video interaktif ini bisa memandu mahasiswa atau peserta didik untuk menonton lebih serius. Karena di video interaktif tidak bisa skip finish. Di tengah-tengah ada soal. Kan kadang ada juga peserta yang dia menonton tapi ditinggal. Supaya durasinya jalan terus kan. Tapi sebenarnya HP-nya yang nonton. Orangnya sudah pergi ke dapur lah, sudah pergi tidur lah, macam-macam. Nanti pas buka lagi sudah finish gitu. Kalau di video interaktif tidak bisa. Karena kalau dia tidak klik itu jawabannya, dia akan berhenti di situ. Berhenti di situ. Dan tidak bisa di skip. Nah, itu salah satu kelebihan kenapa
kita nanti bisa masukkan video interaktif. Kalau web content ini isinya tautan ya, tautan ke situs-situs yang kita anggap penting, misalnya ke jurnal atau ke situs berita, macam-macam. Kalau Nearpod 3D di sini disiapkan materi-materi dalam bentuk 3D. Kita sudah tidak perlu lagi membuat objek 3D, nanti di sini sudah disiapkan library-nya, tinggal cari aja kata kuncinya. Nah, cuma untuk akuntansi saya tidak tahu di bagian mana ada materinya ya. Kalau di IPA, sosial, matematika itu ada banyak objek 3D-nya. Saya tidak tahu kalau di akuntansi. Mungkin agak kurang di sini. Kemudian PET ini sama, banyak di ilmu eksak ya. Ini simulasi-simulasi digital. Mungkin kalau kimia ada percobaan kimia, kalau fisika ada percobaan fisika, dan macam-macam. Kemudian di sini ada VR. Nah, VR di sini, nah ini bisa juga untuk akuntansi nih. Misalnya kita menentukan satu tempat, misalnya kota New York, silahkan lihat di sana tempat apa ya namanya? Tempat belanja online, pusat perbelanjaan online. Nanti kita tinggal pasangkan lokasinya di sini, maka peserta itu langsung masuk ke dunia VR-nya, dia lihat, dia masuk bisa sampai ke mall-mallnya. Itu di sini sudah disiapkan. Kemudian Sway, kalau kita menghubungkan dengan Microsoft Sway, Slideshow kalau kita punya gambar-gambar macam-macam nanti bisa dimasukkan. Audio kalau kita punya media dalam bentuk podcast ya, audio rekaman. Kemudian PDF viewer kalau di dalam materi itu kita mau mengembedkan satu jenis PDF tertentu. Nah, ini adalah 12 ragam sajian materi yang bisa dibuat di Nearpod, dan saya pikir sudah super duper penuh ini. Kalau kita mau gunakan semua sudah sangat hyper content. Nah, kemudian aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya kalau di PowerPoint tentunya tidak ada. Kalau di Quizzes dia ada soal benar salah atau polling. Nah, di sini juga ada. Di sini ada quiz benar salah, kemudian ada polling. Kalau nanti di setelah materi misalnya kita meminta partisipasi peserta, bagaimana pemahaman Anda terhadap materi ini ya, kita bisa kasih polling. Atau fill in the blank untuk mengisi. Nah, misalnya soal-soal akuntansi, nanti ada case, setelah baca materi ada case, dia masukkan jawabannya berapa gitu, di debit berapa, di pembukuannya berapa. Nah, nanti kita bisa masukkan di fill in the blank. Kemudian memori test ada pertanyaan-pertanyaan, ada matching ini menjodohkan, open ended ini ada uraian, soal uraian nanti bisa masukkan. Kemudian draw it itu adalah bentuk soal yang jawabannya itu menggambar. Kalau di akuntansi saya kurang tahu untuk apa, tapi kalau ilmu bahasa mungkin bisa. Kalau bahasa Jawa misalnya buat Hana Caraka bisa soalnya kita kasih soal terus dia menggambar. Nah, ini di papan tulis juga nanti kelihatan kita. Ini time to climb, ini game, dia game soal-soal tapi berbasis game. Nah, ada lagi Flipgrid. Flipgrid ini sebenarnya aplikasi terpisah, tapi di sini bisa diintegrasikan. Flipgrid ini hampir sama dengan TikTok. Ya, jadi kalau di TikTok itu kan basisnya video pendek. Kalau Flipgrid itu ngumpulkan tugas basisnya video, enggak teks. Jadi nanti klik menu Flipgrid, klik langsung otomatis record, kita cerita dikumpul gitu. Komentari juga pakai video. Jadi seperti itu. Nah, ini semua satu paketan ini bisa menggunakan Nearpod. Nah, nanti bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya gampang. Ini cuma ada 5 langkah. Nanti kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah mendaftar. Kita daftarnya nanti pakai akun Google aja. Akun Google. Setelah itu kita buat project baru dengan nama lesson, terus nanti kita pilih materinya. Nanti kalau untuk latihan ya kita coba semua ragam variasi materi. Kalau untuk kerja kelompok nanti kita sudah mulai spesifik mau buat materi apa ya disesuaikan. Terus setelah itu masukkan aktivitas, entah itu pilihan ganda atau polling atau yang game macam-macam, dan terakhir dibagikan. Cuma 5 langkah saja untuk membuat Nearpod. Nah, sekarang kita coba berlatih. Tapi sebelum berlatih, saya akan bagikan satu URL. Satu URL ini dibuat oleh mahasiswa kami.
Ya, terlepas dari kontennya, kita cuma mengenal bentuknya saja. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk klik linknya yang saya bagikan di chat Zoom. Klik linknya, kemudian nanti akan diminta menuliskan nama dan panggilan. Jadi silahkan nanti diisi nama dan panggilannya. Kalau ada kesulitan, bisa resend, nanti kita coba bantu. Ini saya coba share screen layar saya. Bapak Ibu silahkan lihat di chat. Di situ ada URL saya kasih. Itu adalah URL hasil produk dari Nearpod. Ini full name, nickname. Kemudian join lesson. Nanti ini yang dilakukan oleh mahasiswa. Oke, ini bentuknya slide. Bentuknya slide. Kebetulan mahasiswanya membuat topik judulnya subject agreement. Nah, nanti mahasiswa peserta tinggal klik aja next. Klik next, ini masih slide ya. Ini masih slide, ini masih slide, ini masih slide. Nah, di sini sepertinya bentuknya sudah video. Nah, dia sudah memasukkan jenis video. Kita lihat. Ini videonya. Nah, dan seterusnya pokoknya video ini ya, video. Kemudian di sini ada polling. Nah, jenis ketiga, berarti sudah 3 jenis nih. Sudah 3 jenis. Anggaplah sangat paham. Setelah itu klik submit. Nah, silahkan Bapak Ibu sambil mungkin mendengarkan suara saya bisa buka linknya, kemudian lihat. Nanti kalau sudah selesai, tolong di kolom chat ditulis sudah gitu ya, supaya saya tahu siapa yang sudah selesai. Ini saya sementara buka, ini video lagi. Ini video. Ini slide. Ini sway. Dia gabungkan sway. Ini kayaknya dalam bentuk teks ya. Dalam bentuk teks. Kemudian saya klik next, ini masih bentuk slide. Nah, ini soal dalam bentuk draw. Dalam bentuk draw. Nah, ini kita bisa kasih jawaban. Jawaban. Nanti terekam di sisi dosennya. Ini apa ini soalnya? Underline subject. Ini silahkan dicoret sembarang aja ya. Ini untuk latihan. Ini jenis keempat. Jenis keempat draw. Ini masih draw. Ini sudah menulis. Ini sudah. Nah, ini masih draw. Nanti ada yang mengisi ya, ada mengisi. Ini jenisnya masih sama. Ini masih draw. Ini slide. Slide ini bisa dibuat di Canva, bisa dibuat di PowerPoint. Nanti tinggal diimpor. Oke, ini video. Ini slide. Oh, ini sesuai. Jadi empat jenis ya. Nah, ini ada quiz. Sudah masuk quiz. Oke, next. Ini pilihan ganda. Saya acak aja jawabannya. Oke. Oke. Submit. Setelah submit, apa yang terjadi? Oke, maka keluar hasilnya.
Skornya 5 benar, 6 salah. Nah, nanti dari sisi yang buat, dari sisi teacher, dari sisi dosennya, itu sudah kelihatan. Si Hartoto ini skornya sekian, nah, nilainya sekian. Jadi itu nanti bisa dijadikan report sebagai pegangan bahwa media yang kita buat ini sebenarnya sudah dipelajari dan tingkat pemahamannya itu sudah sekian. Nah, kalau kita cuma kasih file PDF, kita nggak bisa ukur ini pemahamannya gimana. Dan kadang kalau kita kasih PDF, terus untuk evaluasinya kita buat link terpisah. Jadinya anak-anak kerja 2 kali. Kalau di sini cukup 1 link saja, maka komplit. Termasuk kalau ada soal uraian. Submit. Cek. Tadi sudah ada kuis. Nah, sini sudah jenis kelima. Ini apa lagi nih? Ini video. Oh, kayaknya penutup ini. Oke. Sepertinya ini yang terakhir polling. Oh, belum. Ternyata masih ada. Oh, selesai. Oke, sudah selesai. Saya bisa exit. Yes. Nah, yang sudah selesai siapa ya? Boleh nulis di chat sudah selesai. Sudah selesai mencoba aplikasi tadi. Karena kita nanti akan buat aplikasi seperti itu. Silakan rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah mencoba link di atas. Silakan. Ditulis di chat bahwa sudah. Atau kalau lagi sementara ya enggak apa-apa, kita tunggu. Iya nih masih mengisi kuis, Pak. Isi itu aja Bu, asal aja. Iya. Ternyata ini ya apa menyenangkan gitu. Saya juga yang sebagai dosennya juga ngikutinnya seneng, nggak boring ya, nggak membosankan. Ya, dan tuntas dia, tuntas. Istilahnya sekarang yang micro learning ya. Belajar satu topik dalam dan tuntas gitu. Tapi ini mungkin ada sedikit pertanyaan gitu ya Pak ya. Ya. Kalau ini mungkin juga apa sih namanya, koneksi saya kan juga agak kurang bagus gitu. Nah jadi untuk videonya mungkin agak lama gitu ininya apa? Bufferingnya ya apa sih namanya? Video. Nah video ini Bu sebenarnya video ini nanti dia ada 2 jenis. Ada yang kita mengunggah langsung di Nearpod, ada yang kita unggah dulu di YouTube baru diambil. Oh gitu. Ya, jadi saya lebih suka yang saya unggah dulu di YouTube kemudian diambil. Oh iya iya ya. Wah ini sepertinya ada yang sudah nih, saya juga sudah Pak. Sudah Oke, ada sudah yang Bu Ratna sudah, Bu Rukmana sudah. Oke, sudah ada yang mewakili ya. Iya. Kita langsung saja kita latihan membuat. Gimana caranya kita sama-sama. Saya mulai dari nah, silakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian buka situs namanya Nearpod. Namanya Nearpod. Nah, silakan. Ini bisa dilakukan di HP, bisa juga dilakukan di laptop. Ya, silakan. Siapa tahu lagi join di HP, silakan dicoba. Oke, jika sudah buka Nearpod, boleh mungkin tanda jempol biar kita lanjut. Silakan beri tanda Sudah, jempol. Oke, Bu Ratna sudah. Oh. Bu Atika sudah.
Bu Safira sudah. Terima kasih. Pak Rahmat Darmawan sudah. Bu Ani mungkin ada kendala, Bu Ani? Gimana, Bu? Apakah sudah ikut mencoba atau mau mendampingi Iya, anak-anak? sedang proses. Maaf tadi ada tamu. Siap, Bu, siap. Sedang mencoba, Pak. Yang penting kalau sudah ada Bu Safira sudah bisa, sudah oke, Bu Ani. Ibu Ani tinggal kasih filenya, nanti Bu Safira menyelesaikan. Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah. Ini ada Balkis. Gimana, Adik? Ini mahasiswa ya, Adik Balkis gimana? Apakah sudah? Ya, tidak ada konfirmasi ya. Oke, kita lanjut. Setelah masuk di situsnya, di sini ada diminta login sama sign up for free. Maka kalau kita mendaftar baru, silahkan pilih sign up for free. Kita pilih yang gratis-gratis saja. Kemudian diminta apakah teacher atau student. Nah, saya memilih teacher. Nah, teman-teman mahasiswa yang ikut bergabung di sini tetap pilih teacher. Tetap pilih teacher ya, karena kita mau buat konten ceritanya. Setelah itu ada pilihan mau register manual atau sign up with Google. Nah, kalau saya menyarankan sign up with Google. Alasannya apa? Yang pertama, jika suatu saat terjadi kebocoran akun di Nearpod, maka kalau kita menggunakan sign up with Google itu cenderung lebih aman. Karena password tidak diingat di aplikasi ini. Nah, kalau di sini mungkin bocor satu ya bisa kena ya. Kemudian alasan kedua, supaya saya hanya mengingat satu password. Nanti banyak aplikasi kita coba register, semuanya beda-beda kan jadi bingung. Kalau di sini cukup satu saja. Jadi silakan sign up with Google. Setelah itu, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tinggal pilih email mana yang akan didaftarkan. Silakan pilih email yang sering dibuka. Kalau di sini belum ada listnya, tinggal klik saja login atau another account. Masukkan user sama password Gmail-nya. Nah, di sini saya sudah memilih salah satu. Oh, ini saya buat yang baru aja. Saya buat yang baru ini. Klik. Diminta password. Oke, setelah itu saya akan masuk ke halaman library. Nah, di sini tampilannya ini saya sudah. Nah, saya sudah punya di sini. Saya hapus saja. Ini kalau kita belum pernah membuat sebelumnya, ya di sini masih kosong. Nah, ini saya coba hapus supaya kita sama-sama mulai dari nol. Saya hapus. Nah, tampilannya sudah sama. Mungkin gantian, Mbak Safira bisa share screen kali ya? Iya. Nah, saya pandu. Oke deh, oke. Saya izin share screen ya. Silakan. Sudah muncul atau belum ya? Oke, sudah muncul. Nah, setelah di sini kita tinggal masuk. Step pertama sudah selesai register. Step kedua membuat medianya. Di sini disebut lesson. Silahkan diklik create a lesson. Create lesson.
Nah, tentunya nanti kalau mau buat asli didahului dengan perencanaan ya. Mau buat isinya apa, materinya apa, CV-nya apa. Tapi ini kita untuk latihan saja. Jadi boleh campur-campur juga enggak apa-apa. Nah, kita tulis judulnya, Mbak. Coba judulnya untitled itu bisa diganti. Mau buat materi apa rencananya? Aduh, apa ya? Campur-campur aja. Auditing, apa ya? Auditing mungkin ya. Biasanya akuntansi apa sih? Akuntansi. Yang ini, kalau bisa yang sudah ada PPT-nya. Aduh, yang sudah ada PPT-nya. Sistem informasi akuntansi. Oke. Jadi ini kita buat dulu judulnya, kemudian kita atur grade-nya di bagian bawah. Grade-nya higher education. Iya. Subjeknya tinggal disesuaikan. Finansial literasi. Oke, kemudian submit. Nah, ini ceritanya kita sudah, kalau di PowerPoint sudah punya slide-nya, tinggal isinya mau diisi seperti apa. Oh gitu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ada yang terkendala sampai di step ini? Ini keretanya maju terus ini, kereta Jogja ini. Oke, kalau oke, tolong teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang menyimak beri tanda jempol untuk kode Bu Safira supaya bisa lanjut. Oke. Belum muncul jempolnya nih, Mbak. Kita tunggu muncul jempolnya 1 atau 2. Oke. Buat Tika sudah. Terima kasih buat Tika. Sudah. Nah, sekarang kita tinggal klik add content and activities. Kalau di Smart kan resource and activities gitu ya. Di sini juga sama, konten dan aktivitas. Nah, di sini ada ragamnya. Kita mulai dulu yang paling sederhana, namanya slide. Namanya slide. Nah, slide ini ya sama seperti slide PowerPoint. Kita juga bisa membuat di sini langsung, bisa juga kita impor kalau sudah ada PowerPoint-nya. Oh, gitu. Oh iya. Oke. Start creating. Ya. Kita untuk latihan kasih saja judul sama identitas lain. Introduction. Ini apa ya? Sistem informasi adalah titik dan biasanya, seterusnya. Ya, gitu ya, pokoknya Pak? ya, pokoknya kita ini aja untuk latihan. Ya. Oke, slide pertama sudah. Kalau kita mau mengganti tema, di kanan itu ada pilihan tema. Itu bisa dipilih. Coba silahkan pilih, Mbak. Kanan. Itu ada tanda kanan, tengah, ini. bawah, ke bawah lagi. Ke bawah yang ada tanda segi, tanda siku itu. Tanda, oh ini. Kanan. Background. Kanan tengah. Kanan, silakan geser ke kanan, terus turun sekitar 4 cm turun. Ada tanda siku itu. Oh, sorry, ketutupan. Iya, ketutup. Nah, itu bisa dipilih. Oh iya. Ya. Oke, anggaplah seperti itu. Ya. Kemudian di save and new. Save. Oke, kita sudah punya satu jenis slide. Kita masuk jenis yang kedua. Ada melon 2 nah. Diimpor ya bisa. Bentar, saya mau tunjukkan tapi di layar saya loading. Nah, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah punya file PPT, ini masih lanjutan Bu ya. Coba
Silakan ditulis saja Bu apa. Misalnya tujuan pokok materi misalnya. Oh ya, pokok materi. 1. 1, 2, 3 gitu. Pengertian. Oh, 2, 3, dan dan seterusnya. seterusnya. Langsung save. Eh, Langsung save. Tadi Bu Save. Atika tanya, gimana caranya mau mengimpor kalau sudah ada bahannya? Caranya setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah ini di-save. Setelah ini di-save nanti akan kelihatan. Agak lama ini koneksi saya. Ya mungkin karena sambil nge-zoom. Nah, ini Bu. Di bawah itu kan ada upload file. Oh ya. Nah, itu yang kita gunakan untuk mengimpor. Oke. Mbak, silakan. Coba Kita ya. cari. Nah, tinggal itu diunggah. Boleh file PDF, boleh file PPT. Itu media pendidikan tuh kayaknya tadi. Oh ya. Ini Sampel file. aja. Untuk sampel aja. Oke. Cepat atau lamanya tergantung doanya. Tergantung jaringan ya Bapak Ibu dan besar file yang diimpor. Nah, ini masih proses. Ini filenya sih kecil, cuma 2 halaman. Semoga cepat. Ternyata lumayan lama juga ya. Belum. Saya coba. Coba juga impor file PDF yang kecil. Tadi kuisnya itu banyak sekali, Pak. Tapi sudah selesai kok balik lagi ya? Saya next kok balik lagi ke kuis lagi ya? Nanti kita lihat Bu, sebentar Bu. Oh gitu. Oke. Sambil nunggu mungkin gantian share screen. Ibu, siapa tahu tadi mau tunjukkan yang kuisnya tadi sudah masuk di kuis. Nah, Silakan Ibu Ani. Silakan Bu Ani, boleh share screen Bu. Di mana tadi kendalanya Bu Ani? Wah, oh Bu Ani, ini sudah itu ya? Oh masih di yang sampel tadi ya? Atau sudah mulai buat sendiri Bu Ani? Masih termute Bu Ani? Ya, ya. Saya salah ya? Iya, ini tadi yang 2 kali contoh loh, Pak. Bu. Balik ke sini 2 kali. Oh, tadi ujungnya tuh Bu. Ujungnya tadi kan sudah selesai. Tadi Ini start kan? over tadi itu. Yang Ya, ini ya? Ya, setelah ini tadi Ibu tekan itu yang start over. Mulai lagi dari awal. Udah di close saja Bu ini. Saya close aja ya. Iya, di close saja. Terus Kita memulai lembaran baru ini. aduh. Nirpot ya. Saya Bapak Ibu yang lain, bagi yang ingin sama-sama ikut Bu Ani ini memulai. Bentar Nah, ya. silahkan Ini di close saja Bu. Ya, ini saya close. Nah, Ya, silahkan dibuka lagi. mulai dari awal ya. Ya, boleh Bu. Oke. Ini apakah tershare masih di share ini? Belum Bu, belum tershare. Ini kan? Ya, sekarang Bu Ani langsung aja buka nirpot.com.
Kalau ini Oh, posisinya kita sebagai ini? student, ya diklik URL-nya di atas, Ini ya. ya langsung Nearpod. Nearpod. Sebentar. Oke, Bu Ani. Silahkan diangkat aja dulu, Bu, diangkat aja. Nearpod.com ya, Pak? Ya, betul. Nearpod.com. Oke. Halo. Oke. Mboten sah titip. Nggih, kayak gue. Sik. Oke. Yang mana, Pak? Terus ini ada email. Sign in. Sign in with Google. Oke. Iya. Kemudian Ibu pilih mana email Ini yang aja sering deh. dipakai. UNY punya. Ya, silakan. Teacher. Kok saya teacher, Pak? Saya kan sedang jadi murid. Nanti kan Ibu mau buat, Bu. Ya. Sign up ya, Pak? Ya, sign up. Oh, pantesan saya tadi berkutat dengan bahasa Inggris terus, Pak. Ini wah disuruh nulis ya, subjeknya silahkan dipilih aja, Bu. Yang mana? Saya English language aja deh, karena nggak paham. Satu ya? Ya, satu. Oke. Satu aja sudah cukup. Grade-nya education ke bawah. Ini kelas 1, kelas. Ke bawah, Bu. Saya Ada Kindi lagi aja di bawah, Bu. ngajarnya. Oh ya, pokoknya dipilih, Bu. Nanti enggak ngaruh kok, Bu. Iya. Gini kan? Iya. Oke. Oke. Get started. Iya, get started. Nah, di sini kita mulai create a lesson, Bu. My lesson sudah. Ya, di tengah. Ini di tengah saya itu, ini gimana diapain? di close aja itu, Bu. Oke. Di close, kemudian ada menu create a lesson. Oh, ini create Iya, a lesson. betul, create a lesson. Oke. Create a lesson. Nah, di sini Ini ya? ganti dulu judulnya, Bu, di atas. Di atas. Yang untitled. Oh, ini. Iya. Silakan sesuai dengan materi yang Ibu mau buat. Oh, oke. Misalnya tadi apa sih? Lupa saya. Ya, tergantung Ibu. Boleh campur-campur, nggak boleh, Bu. Ya, Nah, untuk udah. latihan aja. Terus Oke. ini? Itu bisa deskripsinya dikosongkan Ya juga udah, bisa. gini aja ya. Grade-nya dipilih sesuai. Yang tadi. Terus? Subjeknya dipilih bidang ilmunya. Oke. Oke, di Terus submit language. ya? Iya, terus submit. Nah, kemudian di sini untuk mengisi kontennya ada di menu add content and activities. Oh, ini. Ya, itu. Nah, di sini kalau sifatnya sajian materi berarti di konten, kalau sifatnya tagihan tugas Ini ya. berarti Ini activities. kalau assignment gitu ya. Iya, assignment. Kayak Spada itu ya, Pak? Ya, kayak di Bismart berarti Iya, Bismart kami gitu. activities ya. Oke, berarti ini Nah, kalau misalnya ini saya slide. mau tambah slide, Nah, tambah slide. Kalau Ini ya? Ibu mau buat sendiri dari Nearpod berarti slide, menu slide ini. Tapi Ini. kalau Ibu sudah punya file PPT atau PDF, misalnya dibuat di Canva, nanti kan tinggal impor. Seperti itu. Kita latihan dulu, Bu, buat yang slide. Oke, ini sudah saya klik. Belum, Bu? Ya, ini Iya. baru sudah. Oke. Start Kemudian, creating. ya, start creating. Nah, ini template-nya ini bisa dirubah-rubah, Bu. Ada menu layout itu yang di kanan atas, Oke, yaitu kayak desain ya. ya mau bentuknya seperti apa. Kayak PowerPoint lah, Bu. Kayak PowerPoint, nanti kita cari mungkin isi judulnya, teksnya juga mirip di PowerPoint. Oke. Fun with Nah, Verb. misalnya gini. Ya. Ini isi materinya. Nanti bisa kita masukkan gambar juga, sama di PowerPoint. Ya. Cuma bedanya dia online. Kalau kita mau mengganti tema, di sebelah kanan tengah, Bu, ada itu ganti tema. Yang sekarang ada tanda itu pagar siku. Mana ya, Pak? Bawah, ke bawah, Bu, ke bawah. Up. Ke tengah, Bu. Di tengah itu ada yang tertutup. Ya, itu betul.
Ibu klik. Oh, Nah, oke. itu untuk mengganti tema. Oh, tema. Ya. Cuma ya tidak sebanyak PowerPoint, Bu. Iya, bisa banyak banget itu kita bisa gonta-ganti. Ya. Oke. Nah, kita save, Bu. Save. Save ya. Ya. Klik save. Oke. Ini baru satu jenis sajian, satu variasi. Kalau misalnya Bu Ani sudah punya slide PPT, tinggal Ya. aja Bu ini upload file. Oh, ini ya. Ya, Ya, kalau- itu PPT, PNG, PDF itu bisa Oh, oke. langsung disimpan Ya. di sini. Iya, oke. Diklik upload nih. Ya. Ini mau dicoba atau tidak, Bu? Coba. Nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Ini sudah paham lah. Oke, ya. Nanti muncul di sini kan? Di Ya, sini muncul di sini. Ya, Ya, betul, ya, Bu. oke. Kalau PDF, dia pilihannya apakah dijadikan satu slide nanti ke bawah atau dipisah-pisah slide-nya. kan? Oh, oke. Ini ya. Oke. Ada 3 macam ya, PPT, Ya, PDF, PPT, sama PNG, image sama ya. Iya, betul. Oke. Kalau di Quizzes kita hanya bisa PDF. Kalau di sini PPT pun bisa. Oke, kita kelas, Bu. Kita ragam kedua. Kita masuk add content. Mana ini? Ya, add content and activities. Oh, itu mana itu, Pak? Iya. Itu yang tanda plus, Bu. Pokoknya ini selalu yang toh. tanda plus. Oh, Ya. masih di sini. Oke, kita ke video, Bu. Video. Oke. Ini ragam sajian yang kedua. Kita mengemas materi dalam bentuk video. Bisa jadi kita merekam, di-upload di YouTube, kemudian kita jelaskan materi. Nah, video ini kita bisa ambil dari YouTube Ya. atau kita unggah sendiri ke sini. Oke. Kalau By saran design saya or by mending utilities, diunggah ya. di YouTube. Coba diklik menu YouTube-nya, Bu. Klik Maksudnya? menu YouTube. Oh, saya Kan ada ini. video library. Ini, Bu, sebelah Ini kiri. kan? Bawah, Bu. Bukan. Oh, oke. Di Nearpod, itu di bawahnya logo Nearpod di atas. Di Ini? atas, ke atas, Bu. Silakan ke atas. Ke atas sebelah kiri. Ke atas sebelah kiri. Ini atas ya. Ini Ya, lah. itu ada YouTube Oh, ya. YouTube. Itu diklik, Bu. Oke. Ibu tinggal cari aja materi yang Ibu Nggak inginkan. perlu ini ya di new tab ya. Ya, enggak perlu. Coba tes, Bu. Silakan search kata kunci. Apa ya? Soto Cakmin. Nah, ini aja. Oke, Action silakan, Bu. Silakan. Oke. Terus Di saya klik. save, Bu. Ya. Oke. Nah, bedanya apa? Link YouTube dengan ini. Kalau di sini nanti di setiap durasi kita bisa tambahkan aktivitas. Jadi mereka tidak sekedar nonton tapi juga ada yang mereka lakukan. Ini Contohnya ya? itu, Bu, add activity ya. Diklik, tinggal Ibu kasih soal pilihan ganda atau soal esai. Kalau soal esai tinggal ditulis pertanyaannya. Ya, oke. Mungkin apa yang dimaksud gitu ya? Dimaksud di video itu kan di menit keberapa gitu ya misalnya ya? Ya, misalnya apa judul materi yang kita tonton misalnya. Oke. Nah. Ini selalu gini. Save ya? Ya, save, Bu. Save itu baru satu titik. Nanti Ibu bisa pindahkan itu yang warna biru, titik warna biru ini ke tempat lain yang Ibu inginkan. Nah, di situ Oke. kemudian Ini di nanti bisa add add activity. activity lagi. Oke. Ya. Ini ya. Oh, nggak mau. Nggak mau? Ini saya klik nggak mau. Coba di play, Bu. Masa nggak mau? Di play kali. juggling and Ah, he has oke. a dog on his Oh ya harus di play dulu ya. Oke. Nah, coba multiple choice, coba, Bu. Multiple choice. Itu uraian lagi tuh, Bu. Ya. Ini suka autocorrect, Pak. Berarti settingan di laptop, Bu. Iya. Nah. Oke, paham, Pak. Ini di save ya. Iya. Satu lagi, Bu, yang multiple choice, Bu, untuk tes. Oke. Loh, kok gini? Diklik lagi, Bu, yang nomor 2.
klik nomor 2 lagi. Slide nomor 2. Kita cek. Saya sudah klik loh ini. Oh, baru jalan. Iya, baru jalan. Oke. Nah, coba add activity, pilih multiple choice. Ini udah. Nah, itu soalnya. Mengapa dia pergi? Ya kan verb ya. Oh, ini optionnya. Ini 2 ya. Ya. Kalau mau 4? Ya, ditambah add option lagi. Oke. Loh, sedih jadi sedan. Canggih nih laptopnya, Bu. Ah, Dia enggak mau sedih nih, Bu. nah ini harus gini. Add answer. Tambah 1 kali lagi. Apa lagi ya? Tahu saya. Sedih, nangis. Merengut kali, marah. Iya, untuk latihan aja, Bu. Pokoknya Ya. yang mana yang benar ditandai, Bu, dicentang di sebelah Oh, kirinya opsi. dicentang. Iya. Oke, dia Ya. karena sedih dia. Iya, oke. Kemudian save, Bu. Oke. Save. Nah, berarti kita sudah punya 2 variasi sajian materi. Satu dalam bentuk slide, Ya. satu dalam bentuk video interaktif. Oke. Nah, sekarang kita save, Bu. Kita save. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, kita tidak semuanya coba jenisnya. Kita lihat aja yang pokok-pokok. Kita add konten lagi. Silahkan Bu Ani. Atau Mohon ada maaf yang ini, lain, Bu Ani. Pak? Oh iya, atau yang lain. Siapa? Bu Ani kan sudah setengahnya. Bu Ani tunjukkan. Silahkan yang lain. Siapa yang mau share screen? Kenapa di sini? Silahkan. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang mau teman-teman share? sekalian. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang Iya. ingin share screen juga boleh. Saya pengen juga dengar suara teman-teman mahasiswa nih. Iya nih. Harus lebih semangat lah dari dosennya. Yang besok kan ngajar nih mereka, PK. Iya ya. Yuk. Ayo Mas Rahmat. Saya lihat ada Mas Rahmat. Mbak Devi. Ya, silakan. Silakan. TikTok, TikTok, TikTok. Waktu Pada- habis. Waduh. Ayo, kalau Waktu gitu kita aja habis. Mbak Safira. Oke, Kita kembali tunjukkan. ke Mas Rahmat menggunakan Menggunakan HP. It's Oke, Mas Rahmat. Pokoknya besok Senin sudah canggih gitu ya. Nanti kalau ditanya Bu Ani, oke Iya. gitu ya. Nanti saya titip pertanyaan ke dosen ini media pembelajaran, Pak. Iya. Oke, silakan mungkin Mbak Safira mau share screen. Oh iya. Oh iya ya. Ini lagi loading. Tadi lagi nyoba yang video. Nah, ini videonya nih. Oke. Kemudian kita coba add konten lagi. Video tadi sudah, add konten. Kita coba Nearpod 3D. Nah, Nearpod 3D. Nearpod 3D. Nearpod 3D ini tinggal kita search saja, cuma tidak semuanya ada objeknya. Jadi kita coba cari saja, kalau tidak ada. Ini Amazing Place ini mungkin bagus. Amazing Place. Ya. Wah, apa ya? Tidak ada yang berhubungan dengan akuntansi ya. Nggak apa-apa. Kita cari aja. Apa aja boleh ya? Ya, Sydney Opera itu mungkin bisa. Oh ya, Atau- Sydney Opera House. Oke, itu sudah. Kita coba lagi yang berikutnya. Add konten lagi. Konten, ya. Add konten. Kalau pet ini untuk simulasi, tapi saya tunjukkan saja ya. Nanti kita pilih aja. Ya. Meskipun tidak terlalu berhubungan untuk menunjukkan bahwa ada fitur seperti ini. Oh. Ya, nanti tinggal di search percobaan yang seperti apa. Kita add konten lagi. Oh, ini baru ke upload yang Baru ke slide. upload, iya. Iya, Tergantung koneksi dikeluarin. biasanya, Pak. Add konten.
Field trip. Nah, ini bisa field diangkutan trip. sini. Field trip. Tinggal dicari. Wah, Kita mau ajak mahasiswa kemana? Misalnya ke Pulau Jeju. kemana ya? Pulau Jeju, Ada enggak ya? Mudah-mudahan ada. Jeju Island. Oh, ada nih. Ada. Yang mana ini ya? Ini. Itu pantai bagus tuh, pantai. Ini ya. Dan Oke. Jadi nanti di mana kota-kota, siapa tahu nanti ada studi kasus, suruh pelajari apa, mungkin bisa untuk variasi. Dan nggak tahu Jogja ada enggak ya? Mudah-mudahan ada juga di Jogja. Kita add konten lagi. Add konten. Kalau BBC News sesuai, kayaknya nggak perlu. Slideshow itu untuk tampilkan slideshow gambar-gambar. Itu nggak perlu. Kalau audio nanti kalau kita punya materi dalam bentuk audio boleh disajikan. PDF viewer boleh PDF viewer. PDF viewer ini kalau kita punya misalnya handout-nya kita bisa masukkan di sini. Gitu. Ya, kalau di PPT kan nggak bisa masuk PDF itu jadi satu slide. Oh, ini mungkin. Ini besar filenya nih. Cari yang kecil-kecil. Oh, cari yang kecil. Aduh, apa ya? Apa ya yang kecil? Kakak. Apa ya? Ini ya mungkin. Oke, boleh. Sip. Oke, proses. Saya kira untuk materi sudah cukup. Kalau kita mau melihat hasilnya, coba kita klik slide pertama. Klik slide pertama, kemudian preview. Preview, mana ya, preview? Preview di bawah. Oh, ini ya. Oh, ya. Ini hasilnya untuk sementara. Ini agak lama karena tadi sambil mengupload tadi ya. Oh, silakan iya, diklik kanan preview. Nah, ini tadi satu materi. Kemudian kanan lagi. Ini kayaknya yang keduanya Pak. Ya. Oh, ini masih slide. Oke. Ini ya, yang impor tadi ini. Ini masih yang impor. Ya. Ini kita lihat apa ini. Oh, ini video. Video coba di play. Ada kuisnya di tengah? Ada. Oh, ada. Coba di play, Bu. Ini dari YouTube ya? Iya, dari YouTube tadi sama. Oke, nanti kita sampai satu pertanyaan. Coba di pertanyaan. Sebentar lagi sampai. 1, 2, 3. Sampai ya itu. Multiple choice diklik. Ada expand. Expand. Iya. Nah, tinggal dipilih. Pilihnya? Ya, ini gimana karena kita preview jadi tidak muncul. Nanti kalau dari sisi mahasiswa muncul. Ini preview kan untuk ngecek aja apakah jalan atau tidak. Iya. Oke, klik next. Iya. Next. Intinya sudah ada kuisnya. Ini berikutnya apa ya? Iya. Ini apa ya tadi? Oh. Wah, ini ya, kita sekali. 3D. Ini bisa digeser kanan kiri, bisa masuk ke dalam. Cara masuknya di scroll. Oh, gitu. Kalau digeser kanan kiri, nah ini ke atas. Bisa masuk juga kita ke dalam, diperbesar. Masuknya lewat mana ini? Oh, iya, gitu. Waduh. Siapa tahu ada museum akuntansi ya. Intinya kita sudah iya. mengajak mahasiswa ke satu objek 3D. Kita next lagi. Ini apa ini? Kok gagal ya? Kok gambarnya kayak gini? Ini tuh tadi yang Jeju Island kayaknya. Iya. Gagal ya. Gagal. Kita next saja. Nanti kalau
Ini mungkin itu pengunjung dari Indonesia tidak diizinkan. Harus Iya. PCR dulu tuh, Bu. Oh iya. Ini PDF. Ini PDF. PDF tampil. Ya, Oke, mungkin agak lambat nih koneksi karena PDF. 2 file aja agak lambat. iya. Oke, kemudian ini kan sudah habis slide 8. Dah. Terus sekarang kita Tinggal host. Ya. Nah, kita masuk tahap ketiga, itu tadi sajian materi. Tahap ketiga adalah aktivitas. Daftar sudah buat project, buat materi, activity. Yang paling umum itu kuis. Nah, silahkan coba kuis. Nanti masalah alur belajarnya tinggal disesuaikan, Mbak ya, sesuai dengan CP-nya. Saya hanya menunjukkan fitur-fiturnya aja. Iya, Pak. Oh, ini. Ya, oke, silahkan dibuat satu nomor mungkin. Aduh, apa ya? Manakah yang termasuk huruf alfabet? Ya. A, Boleh. C, 6, X. Nah, jawaban yang benar nanti ditandai dengan centang. Oh, yang bukan. Berarti yang ini. Nah, itu save. Save. Nah, ini kan satu slide satu nomor. Kalau kita misalnya di slide itu ada banyak nomor, itu bisa memungkinkan. Kalau di quizzes satu slide satu nomor, satu slide satu nomor. Kalau di sini bisa perpaduan. Nah, coba gitu. saya klik lagi, silakan klik lagi yang quiz. Ini. Ceritanya di bagian ini kita mau ada 2 soal. Ya, diklik lagi. Oh, bisa ya. Oh. Loading. Sabar. Sabar. Kurang itu artinya kita masih di Indonesia. Nah, question ini add question. Oh, add question. Ya, add question sama pertanyaan kedua. Demikian seterusnya. Angka. Ki 3 F K. Save. Oh, belum dicentang. Ya. Oh, kalau belum ada kunci jawabannya, dia belum mau. Nggak mau, iya. Oke, kita tes jenis yang berikutnya. Ya. Add content. Activities. Iya, activities. Oh, yang mana? Ini uraian. Biasanya uraian juga sering. Open-ended question. Open-ended question. Kalau di Smart berarti assignment yang online text. Oh, nah, ini pertanyaan terbukanya. Bagaimana menurut? Terus langsung di save aja ya. Nah, di sini ada muncul itu di sebelah kanan, enable student audio recording. Jadi kita mengizinkan mahasiswa untuk rekam suaranya, boleh. Oh gitu. Iya, wah, jadi bagus. Tergantung mahasiswa. Jadi lebih memudahkan mahasiswa ya, Pak ya. Jadi kan nggak semua suka nulis gitu. Sama dosennya juga, nggak semua suka nulis. Kadang kasih komentar juga langsung WA note. Lebih clear ya daripada nulis. Iya, biasanya gitu. Lebih clear kalau dengan penjelasan verbal suara. Oke. Kemudian add new lagi. Add new. Activities. Kita coba polling. Polling ini tidak diambil jawaban benar salahnya, jadi tidak ada skornya. Nanti untuk melihat respon. Oke. Berarti ini
apa pertanyaannya mungkin bagaimana? Setuju, Bagaimana apa ya? netral. Bagaimana pendapat Anda? Netral sama tidak setuju. Mungkin gini ya, Pak ya. Ya. Oke, kemudian save. Polling sudah matching. Kita bisa tes matching. Oh ya. Matching. Matching. Mana nih? Matching pair yang ketiga. Oh ini. Ya, matching pair kadang juga dibutuhkan. Hmm. Nah, kalau untuk akuntansi bisa juga sih. Ini akun ini masuk debit atau masuk kredit, Oh. masuk beban atau masuk pendapatan. Iya. Ini berarti gimana nih Pak? Ya, instruksinya misalnya jodohkan apa gitu. Jodohkan nama akun dan saldo normal. Iya. Dan letak add pair. Apa dengan apa? Gambar dengan gambar atau teks dengan teks, Oh, teks dengan gambar, gitu. terserah. Oh gitu. Apa ya? Pendapatan. Teks dengan teks ya. Iya. Kemudian add Ya. another pair. Oh gitu. Ya, itu kan baru satu. Oh coba dengan gambar. Ya. Kalau misalnya kita mau gambar apa nih, Bu? Apa ya? Kalau gambarnya ada di Google, langsung aja search saja di sini. Oh gitu. Misalnya apa? Ya, add search di atas itu ada menu search. Ya. Oh misalnya iya apa? iya. Aset. Enter. Oke. Iya 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 iya. Aset. Aset itu masuk apa ya? Beban. Apa? Saya udah tahu. Debit. Oh, debit. Saldo normalnya di debit. Oh, debit card keluarnya. Debit. Coba. Sama aja. Berarti apa Teks aja ya? ya? Teks aja. Debit. Oke, berarti sudah cukup dua aja ya. Ya. Untuk latihan. Demikian seterusnya. Ya. Kemudian save. Ini jadi asik ini karena siswa jadinya dia buka bervariasi. Kalau di film ya kadang sedih, kadang senang. Nah, Oke, sudah banyak aktivitas. Coba kita tambah lagi. Ya. Kita tambah lagi aktivitas berikutnya. Oh, ini sudah fill in the blank. Nah, ini fill in the blank juga bagus. Fill in the blank untuk mengisi. Nah, di sini ceritanya kita tulis dulu kalimat utuhnya. Kalimat utuhnya. Oke. Apa ya? Ya mungkin bisa berupa kasus kali ya. Yang bisa berupa kasus yang ada misalnya nama akun nih masuk di debit, masuk di kredit misalnya seperti itu. Akun piutang termasuk ke dalam klasifikasi aset. Ya, misalnya. Tambah lagi ya. Oh, sementara akun utang termasuk ke dalam klasifikasi liabilitas. Oke. Setelah itu kalau mau ganti warna boleh di sebelah kiri. Iya, jangan malah bingung nanti bacanya. Iya, yang ini aja biar mudah dibaca. Next. Nah, di sini kita tinggal klik kata yang mau dikosongkan nanti. Kalau TTS itu yang dihilangkan nanti. Berarti kan piutang, aset, utang, dan sama liabilitas. Nah, kemudian dan. Berarti nanti ini titik-titik nanti ini langsung kosong. Iya, nanti ini tinggal di drag gitu. Oh gitu. Ya kayak main TTS. Oh gitu.
Coba add konten lagi, masih mau nambah lagi? Sudah banyak Oke. sekali nih. Kita tambah lagi. Kita Kita tambah. tambah lagi. Kalau coba memory test, saya belum pernah pakai memory test. Coba kita memory test. Ini sebenarnya gambar sih, Iya. gambar di baliknya. Oh, jadi ini gambar, terus ini deskripsi. Ya, kayak main itu card apa biasanya kalau media pembelajaran di SD itu flashcard, flashcard. Oh. Oke, mau kita yang ini atau lanjut yang lain? Lanjut dulu. Ini nanti coba saya Nanti utak-atik. dicoba di rumah. Iya. Ya. Ini kayak flashcard. Pengen. Jadi nanti seru. Misalnya ini masuk akun apa, ini masuk akun apa, kasus ini masuk di mana, bisa masuk akuntansi ini. Kita cancel saja. Cancelnya gimana? Atas kanan. Oh. Atas kanan. Oh iya. Geser ke atas. Oke. Kemudian draw it. Draw in. Soal. Oh ya, draw ini. Draw it. Nah, soal di mana peserta itu dia akan mencoret. Tergantung dari kita instruksinya. Oke. Ya, bisa jadi misalnya silahkan buat tabel mana yang akun debit, mana akun kredit misalnya. Boleh juga seperti itu. Nanti anak-anak tinggal tulis. Oh, apa tabel ya? Gimana? Atau tulis 3 yang termasuk debit misalnya akun. 3 akun yang termasuk ke dalam debit. Debit atau debit? Oke. Setahu saya debit apa debit ya? Debit kayak kartu gitu. Sensitif saya kalau debit ini. Oke lah, pokoknya apapun istilahnya yang penting itu maksudnya. Kita save. Sudah itu masih ada 2 lagi. Kita add new lagi. Kita coba collaborate board. Nanti ini kayak kan ada situs juga yang buat gini kayak testimoni begini. Iya. Ya, sama seperti itu. Oh. Atau misalnya tiap orang untuk membuat apa definisinya akuntansi misalnya. Tiap orang akan nempel-nempel. Oh iya itu. Kayak sticky note online gitu. Iya. Oh itu Nah, bagus ini itu. topiknya ditulis, kemudian nanti instruksinya ditulis di deskripsi. Topiknya cita-cita. Ya, boleh. Apakah tulis cita-cita. Mengapa Anda mau jadi akuntan? Oh ya. Mengapa Anda ingin berkarir di profesi akuntansi? Jawabannya supaya keuangan rumah tangga terjaga. Oh, ini bisa langsung ditulis ya? Enggak ya? Enggak, nanti siswa yang. Oh, harus siswanya. Iya. Nah, kita cuma bisa pilih itu model sticky note-nya. Oh, gitu. Oh iya nih. Oke. Yang ini Kemudian bagus. di save. Save. Oke, tinggal satu lagi, add content. Oke. Activities, kemudian time to climb. Ini Time game to dia. climb. Oh. Dia gamifikasi dia. Kita coba. Kita bisa ambil contoh yang ada di sebelah kanan ini, bisa juga kita buat baru. Nah, coba kita
Mau buat baru atau mau ambil yang ada? Coba kita buat baru. Ya, ini pertanyaan aja pilihan ganda. Oh, jadi pertanyaan pilihan ganda Ya, ya. cuma nanti desain tampilannya itu dia naik gunung gitu. Oh, gitu. Kalau game-game dulu itu kayak Hangman gitu. Oh, ya, tahu. Saldo akun saldo normalnya kredit. Wah, ini sudah mulai serius ini. Saya tidak tahu jawabannya. Ikutan belajar Pak Toto. Oke, Oh, ada Pak ini guru Rizky. saya ini Selamat gabung datang, ini. Pak Rizky. Oh, Ada guru saya gabung ini jadi tidak enak. guru apaan? Bagaimana gitu deh. Ya, centang, silakan centang jawabannya benar. Oke. Ya, kemudian question lagi. Kasih 3 nomor lah supaya kelihatan. Oh ya. Yang termasuk ke dalam aset bersedia question. Ya. Terus yang terakhir 3. Tidak ada loh, Nada. Tidak ada, sudah tidak ada. Sudah tidak ada, Bunda. ya. Sudah tidak ada. Apa ya? Aduh. Jangan akuntansi deh pertanyaannya. Iya, sembarang. Mikir. Soto terenak di Jogja. Oh ya. Soto apa sekarang nih, Mas terenak Rizky? di Jogja. Mana Mas Toto? Soto apa sekarang yang paling enak? Soto Makassar. Soto. Oh, Toto. Coto. Soto Bogiem. Wah, Saya taunya belum soto pernah. di Boyolali. Kalau di Soto Pak Amin. soto Pam itu sop ayam, Soto, Pak. soto Ndeli itu enak. Oh iya, soto deli enak. Oh, Soto Soto Taman Rembang. Sari. Soto Rembang. Soto Taman Sari Kadipiro. Soto Rembang kan Mas Rizky punya dulu. Soto Langganan. Langganan lah itu legend itu. Iya. Dah. Oke. Kemudian save. Setelah itu ini karena 11 peserta kita langsung kerja bersama-sama aja, Bu. Kita kerja bersama-sama aja. Kita save and exit. Nah, kita lihat ini hasilnya. Masih proses. Oh, yang mana yang proses tuh, ya? Mana ya? Kayaknya nih yang file tadi deh, yang awal-awal itu. Ini ya. Iya, coba di coba save and exit coba. Save and exit. Got it. Got it ya. Nah, sekarang tinggal share. Gimana caranya share? Oke. Oh, sudah selesai. Jadi. Nah. Oke, kita share. Nah, di sini ada 2 jenis sajian. Pertama, secara sinkron. Kalau misalnya kita sajikan di kelas, mahasiswa PTM misalnya di ruang kelas supaya tidak bersentuhan dengan dosennya, atau sebagian di kelas, sebagian lewat Zoom. Nah, kita berarti yang live partisipan. Intinya yang sinkron. Kalau student pace itu yang asinkron sebagai PR. Oh, gitu. Ya, kita ke student pace saja untuk latihan. Oke. Silahkan diklik. Continue. Nah, ini tinggal di copy. Di copy nanti bisa dikirim ke WA
Atau kalau masuk di Bismart berarti di embed nanti. Oke. Oke. Sekarang coba bagikan di chat Zoom. Zoom. Saya juga akan mencoba. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita mencoba hasil dari Mbak Safira. Kita coba. Hasil karya. Saya coba ini. Oke, kasih nama. Ini slide. Oke. Ini slide. Ceritanya materi. Ini materi tadi yang diimpor. Materi tadi diimpor. Ini video. Video ada 2 soal nih, kelihatan 2 soal. Untuk yang video ini itu maksimal bisa berapa soal ya, Pak? Tidak terbatas. Oh, tidak terbatas. Tidak terbatas. Nah, di sini sebenarnya kita belum atur nih. Nanti ada settingannya di sini. Nah, durasinya juga ada. Oh gitu. Nah, ini bedanya tadi yang preview kan, yang preview tadi enggak ada, ini bisa. Saldo normal aset adalah contoh. Salah ya? Betul. Betul. Dan seterusnya. Oke. Wah, ini saya masuk. Cuma belum ada instruksi ya. Mungkin di slide sebelumnya perlu ada instruksi. Oh gitu. Saya disuruh melakukan apa gitu. Ini kan belum ada. Tapi kan cuma latihan. Oh, ini terlalu besar. Berarti kalau yang untuk gambar 3D ini kita nggak bisa memasukkan teks ya, Pak? Jadi kalau jadi kalau ada instruksi slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke. Ini tadi dalam bentuk PDF. Ini yang di quizzes enggak bisa seperti ini. Gitu. Ini paparan, misalnya suruh baca jurnal daripada dia ke situs jurnalnya mending ke sini dia enggak kemana-mana, dia baca, atau kalau ada handout-nya dia baca. Lanjut. Ada 2 kuis. Oh ini bukan. Next, angka 3. 2 kuis. Yeay. Sudah dapat. Kita lanjut. Ini pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Ini sangat terbuka ya, Pak. Bagaimana pendapat Anda? Sangat terbuka. Setuju. Mungkin pertanyaan terbuka nanti yang sifatnya kasus. Nah, ini mulai nggak serius ini. Aset tadi masuk di mana? Nah, tes aja ya. Iya. Ini. Oh gitu. Nah, oh gitu caranya. Ini kayak game Onet. Cuma dua kali coba. Dan nilai ini kan nilai dilihat dari ketepatan langsung. Tik 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 gitu. Oh gitu. Nah ini tadi ini coba sudah. Akun apa ya? Ini tarik. Contohnya pasti salah. Nggak apa-apa. Tentang aset deh. Lupa dan loh. Oh. Oke. Oh gitu. Betul. Oke. 3 yang termasuk debit
Ini pertanyaannya dari Pak Hartoto loh, harus bisa jawab nggak loh. tahu. Debit itu Mobil. kantor. Saya nggak tahu sih. Piutang kali. Utang, ya. Piutang. Yeay. Tapi nggak tahu skor benarnya ini nanti kan diperiksa sama dosen. Oh, berarti kalau yang itu manual ya scoringnya Iya, ya, Pak? manual. Yang open ended semua manual. Oh, ini Teacher, kenapa ini? ini saya enggak itu apa namanya tidak masuk di kelas. Oh gitu. Oh, jadi kayak nanti ada enroll-nya juga gitu ya, Pak? Iya. Enroll kelasnya. Enrollnya. Oke. Nah, ini Oh. seru ini. Time to climb. Saya buat avatar. Oke. Seru. Tapi ini dalam rangka belajar gitu. Saldo, aduh. Kredit utang kali. Oke, Yeay. naik kan naik. Oh iya. Naik. Oh Ding, gitu. ding, Ih, ding, lucu ding, ding, banget. ding, ding, ding. Kalau ada 4 orang ya 4 nanti di sini mahasiswanya. Oh. Terus. Aduh. Ya. Turun. Kok naik? Oh. Tapi Oh ini ketinggalan yang sama ini yang lain. siapa itu yang satu lagi? Oh, gitu. Punya juga nah yang Soto terenak di Jogja. Salah. Teda- 3 pertanyaan. Tapi semakin tertinggal ya. Gitu. paling kencang nah. Wah, musuhnya yang menang. Nah, saya juara 2 karena cuma ada 2 Itu pemain. kata-katanya bisa diganti nggak Pak? Bisa didesain nggak? Misalnya kalau nggak congratulation, tapi mungkin kata yang lain gitu. Saya Terus belum gambarnya. pernah mengganti katanya, Bu. Oh Sebentar, belum, coba kita ya. lihat. Saya belum pernah mengganti katanya. Ya, maksudnya itu apa namanya template dari sana gitu ya Pak ya? Iya. Tapi sebentar coba kita tes sama-sama. Ini sudah selesai. Nah, sekarang dari sisi dosennya. Kan sudah kerja itu nilainya gimana? Siapa saja yang kerja? Oke, kita Coba lihat. Mbak Zafira lihat di menu report. Di Kita mana searching ini? report, menu report. Report. Sebelah kiri di bawahnya My Oh Life. ini. Iya. Nah, ini. Oke, bisa diklik. Yang Wah. sudah kerja itu 3. Diklik 2 kali. Nanti akan kelihatan nama-namanya dan skornya. Oke, partisipasinya oke, engagement-nya sudah kelihatan. Ini soalnya, skornya terlepas dari yang open ended ya. Open ended dan ini biasanya cuma melihat ini sudah beraktivitas atau belum. Oh gitu. Ya enggak terlalu serius untuk meriksa dan dikasih skor di bagian bawah. Nah. Oh, tapi kalau untuk yang open ended ini kalau mau memberi skor gimana ya Pak caranya? Dia lebih ke ini, lebih ke dia sudah berpartisipasi atau belum. Oh gitu. Oke. Kayak ini tidak ada. Ini jawabannya tidak ada. Coba di klik plus apa tanda sikunya muncul enggak? Oke. Saya sebenarnya jarang sih menggunakan yang model terbuka begini karena mahasiswa enggak langsung lihat gitu. Kan kalau yang self paced itu dia mau langsung instan keluar skor berapa gitu. Ya, kalau yang open ended yang serius untuk diambil misalnya kognitifnya saya jarang pakai ini. Paling kalau open ended itu pendapat-pendapat sekedar berpendapat saja. Oh iya. Oke. Coba draw it. Nah, ini kalau diklik kelihatan ini jawabannya di layar.
papan tulisnya ceritanya kelihatan. Oh gitu. Ya. Oh iya. Kesediaan Pak Rahmat. Oke. Pak Rahmat tulisannya bagus. Tulisan saya juga. Matching dan seterusnya. Kalau interaktif video mungkin juga bisa lihat. Interaktif video. Ya, ini ada 2 nomor. Nomor 1. Oke, ini jawaban benar, jawaban salah kelihatan. Jadi itu reportnya. Oke. Iya. Hasilnya bisa di-download, bisa di-share, langsung kirim ke WA. Gitu. Ini ada student view sama season view. Session. Coba kita lihat yang session. Local Drive. Ini yang session. Oke. Coba bedanya sama yang student view apa ya? Ya, silahkan dicoba sambil saya mencari mengganti tampilan selamat tadi. Waduh, banyak nih ternyata. Oh, berarti kalau yang student view itu untuk masing-masing ya, Pak ya? Iya, masing-masing. Terutama gitu. yang itu draw it-nya juga ikut di-download. Oke deh. Oke, silahkan. Ada yang mau dikonfirmasi, Bapak Ibu sekalian? Kita hari ini sudah belajar menggunakan salah satu tool untuk membuat bahan ajar digital media interaktif. Nantinya bisa diterapkan untuk mengajar, atau kalau mahasiswa mungkin untuk pada saat PPL juga bisa diterapkan. Bisa juga untuk riset produk skripsi. Bagi kita bisa untuk pengabdian juga. Ya silahkan, bisa kemana-mana. Iya. Buat konten YouTube juga, Pak. Ya betul, sejarah tutorialnya. Iya Pak. Oh jadi ini kalau misalnya tadi melihat yang apa ada yang poll seperti itu bisa digunakan juga untuk survei seperti itu ya Pak ya? Ya survei tapi terbatas pada pembelajaran Medena. Kalau gitu. yang full survei ya kalau di sini lebih merepotkan karena harus join. Kalau itu mending Google Form itu lebih tepat. Kalau di sini survei yang dia include dengan ininya, dengan materinya. Misalnya bagaimana pendapat atau pernahkah misalnya bertransaksi di Falas misalnya. Tanya survei. Oh iya. Oh begitu. Oke, mungkin dari teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen Tendik yang hadir di sini ada pertanyaan mungkin. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak dari Pak Rahmat Darmawan. Izin bertanya, apakah bisa menambahkan kolaborator seperti itu? Kolaborator apa ini? Kolaborator seperti apa ya? Yang misalnya? Materi. Mungkin kolaborator ini ya yang yang dimaksud oleh Pak Rahmat. Oh, untuk mengedit medianya. Jadi satu akun itu bisa beberapa orang atau beberapa dosen seperti itu, Pak. Iya, kalau saya lihat di sini belum ada fitur untuk share. Sebentar saya coba. Di share edit ya kayak. Oke. Nah, coba share screen, Mbak. Mbak Safir share screen. Sebenarnya ada fiturnya, cuma saya belum pernah pakai. Jadi belum bisa pastikan. Itu di My Lesson. My Lesson. Kalau nggak salah itu share to teacher. Coba diklik sistem informasinya. Nanti ada titik 3, silakan diklik.
Nah, itu ada share with teacher. Oh, gitu. Saya belum pernah coba sih, tapi ini coba di copy linknya, Mbak. Editable link. Oh iya. Ya, coba dikirim di chat. Nanti saya buka. Nah, itu coba saya buka. Kalau saya bisa berarti bisa kolaborasi. Coba saya add. Saya belum coba apakah yang saya belum coba itu apakah kalau saya ngedit di sana ikut teredit atau tercopy. Coba saya ganti slide pertama. Sementara yang jelas saya sudah bisa buka. Cuma apakah itu terganti atau tidak? 1, 2, 3. Saya ganti warna hijau. Oke, bisa di-refresh, Mbak. Apakah terganti? Kita coba. Dibuka sistem informasinya. Aduh. Refresh. Kalau dia masih warna coklat berarti cuma di copy, ya, diklik, ya diklik edit, edit ya. Edit. Oke. Ya. Itu ada informasi nanti akan loss karena kan sudah dibagikan ke mahasiswa sudah kerja tapi kita ngedit. Gitu. Ini masih coklat ya? Iya. Nah, berarti ini tidak bisa kolaborasi, tapi bisa dibagi, diedit, tapi tidak kolaborasi. Saya belum coba soalnya. Tapi tadi ini saya coba, saya share, coba saya stop. Saya share, ini tampilan saya sudah saya ganti ini, sudah saya ganti kan sama persis. Saya ambil link copy tadi. Cuma lihat ini sudah berubah hijau. Kalau dia kolaborasi harusnya dia di sana warna hijau, tapi ternyata tidak. Jadi kesimpulannya bisa dibagi tapi belum ditemukan fitur untuk kolaborasi. Saya tidak tahu ke depan mungkin akan ada atau gimana. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan akan ada supaya enak. Kayak Canva gitu ya, kayak Canva. Kalau di Quizzes juga kayaknya tidak bisa. Quizzes juga tidak bisa. Canva bisa. Saya kira itu Mas Rahmat. Ya, terima kasih Mas Rahmat atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi nih. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit mungkin. Kalau ada yang ingin bertanya atau tutorial, Pak ini kok saya nggak bisa ya, gitu boleh nanti sambil di share, Ya, share screen. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman yang hadir, jangan lupa untuk melakukan presensi kehadiran. Linknya sudah disampaikan di fitur chat. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga boleh lewat fitur chat atau raise hand kepada Bapak Hartoto. Ini saya juga jadi makin penasaran ini Pak untuk langsung mencoba nanti setelah ini gitu. Misalnya biasanya kan saya tergolong baru gitu, mengajar itu tergolong baru. Jadi untuk media-media pembelajaran juga belum familiar. Nah, ini adalah salah satu media yang menurut saya kok asik gitu. Untuk nanti menyampaikan materi kepada mahasiswa seperti itu. Ya, memang tantangannya ilmu-ilmu akuntansi, kemudian fisika, matematika itu mencoba menyederhanakan gitu. Gimana konsep-konsep yang rumit disederhanakan melalui media-media yang kira-kira lebih tepat kan. Kalau masalah medianya kan bebas, yang penting nanti tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, harapannya dengan Nearpod ini ketakutan siswa atau mahasiswa terhadap
akuntansi misalnya, kalau dia kurang paham itu sudah bisa dibuka lah pintunya. Jadi nanti materi-materi yang kita sajikan lebih bisa keterterima. Tetapi ya itu tadi kekurangannya media ini tidak untuk praktik ya, untuk praktek. Cuma yang hubungannya dengan konsep itu mungkin lebih tepat di sini. Oke. Oh, terima kasih Pak Hartoto. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mau kita tutup aja atau bagaimana ini Pak? Mungkin dari Pak Hartoto masih ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup? Kalau dari saya mungkin cukup, karena ini tool biasanya itu perlu dicoba dulu. Mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu yang tidak bisa mencoba sekarang, nanti bisa dicoba di sesi besok atau lusa, dipraktekkan, disimulasi. Lama-kelamaan akan ketemu selanya. Oh ini kayaknya kalau fitur ini cocoknya untuk ini, fitur ini cocoknya untuk ini, dan seterusnya, sehingga menghasilkan satu media yang utuh. Dan ya produk akhirnya kalau bisa nanti dihakikan juga sekalian gitu ya, satu produk media micro learning untuk topik-topik tertentu. Saya kira ini bisa dimanfaatkan lebih lanjut lah. Saya kira itu mungkin. Mas Rizky gimana Mas? Ya Pak Rizky, mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada kami. Terima kasih. Wah, ini Pak Toto nih guru besar nih di media nih. Ini wah luar biasa. Terima kasih Pak Toto sudah memberikan besar inspirasi. Itu saya sama Pak Ponti, Mas. Oh. Beliau inspirasi saya Bu di tim ini Bu media. Luar biasa, memang banyak sekali referensi media yang di apa? No offense ya Pak Ponti. Terima kasih Pak Toto, sangat inspiratif. Mahasiswanya Mas Rizky kemana? Mohon maaf Pak, ini nggak tahu ini. Sudah coba saya tawarkan. Oke, terima kasih Pak Rizky, Ibu Ani, Pak Ponti yang telah hadir, dan Bapak Hartoto yang jauh-jauh ya dari Makassar nih. Tapi alhamdulillah karena adanya fasilitas Zoom, jadi terasa tidak jauh, terasa sangat dekat gitu seperti saat ini ada bersama di tengah-tengah kita semua, padahal perbedaan waktunya 1 jam ya Pak ya di sini dengan Makassar. Betul. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hartoto telah berkenan untuk hadir dan membagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir juga, dan serta mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang ikut mencoba. Semoga nanti berguna ke depannya, bukan hanya untuk dosen ya, kami para dosen, tapi untuk mahasiswa yang nantinya juga akan mengajar gitu ya, atau misalnya praktik lapangan, praktik mengajar, atau nanti yang ingin berkarir di bidang pendidikan seperti itu. Nah, untuk itu mungkin kita tutup dulu acara pada siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya acara pada siang hari ini, berakhir pula rangkaian acara praktisi mengajar yang terdiri dari 11 sesi. Kami ucapkan terima kasih kepada tim juga yang telah struggle ya supaya acara ini dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.